Ada yang lagi panik nih karena bingung ngadepin elektabilitas Prabowo Gibran yang kemungkinan menang satu putaran. Ampe-ampe bikin survei sendiri buat menangin kubunya. Dia bikin sendiri, yang ikutan juga orang-orangnya sendiri, menangnya juga sendiri. Saking nggak pedenya, nggak percaya sama lembaga-lembaga survei, dia bikin sendiri survei tandingan. Semua pada sibuk nyari celah. Gimana caranya nurunin elektabilitas Prabowo Gibran? Sampai-sampai bikin narasi yang provokatif. Berbuat baik salah aja pokoknya buat ente mah. Nih, Pak Prabowo aja lagi berkunjung ke warga di Cilincing. Lo pada sibuk melintirin berita, bikin narasi negatif. Niat baik aja salah buat ente. Padahal Pak Prabowo, Kemenhan sama Unhan mau bedah rumah warga untuk mencegah masalah di kemudian hari. Makanya Babinsa kolekin tuh data-data warga. Nggak apa-apa dah lo pada sibuk. Nggak sibuk kan nggak makan. Asal ente pada tahu ya, kayak yang pernah dia bilang, pinter ame cerdas aja belonan cukup buat lo jadi orang. Ini soal hati, ini soal rasa. Karena dengan rasa, lo bakalan kenal. Bagusnya hati, bakalan bagus semuanya. Rusaknya hati, bakalan rusak semuanya. Karena hati adalah organ yang paling penting. Mahal bos. Itulah kenapa Prabowo Gibran banyak didukung oleh masyarakat, ame rakyat. Dan elektabilitasnya kan udah 50% up. Karena mereka beli pakai hati. Beda sama ente-ente yang pada bekeras hatinya. Kayak gorengan dah seminggu. Saking pandiknya timnas ente, pada gelagapan. Kayak ikan kembung. Udah tahu kembung masuk angin, bukannya kerokan pakai remason. Sampai wakil kapten ente nyebrang ke tim 03. Apa kagak offset tuh? Main lobby-lobby. Buah kali lobby-lobby. Aneh masih pantau aja sambil ngopi, ya enggak? Kita mah nyandu bos. Nyantai aja dulu. Rakyat senang, Prabowo Gibran menang seputaran. Ingat. Tutorial nyoblos untuk kalian yang baru tamat sekolah. Nomor 1, buka. Nomor 2, coblos. Nomor 3, ditutup, ulang, dan main FF. Itu yang nomor 2 maksudnya, yang dicoblos itu nomor 2 bang? Nah itu bahasa halusnya. Kenapa harus nomor 2 bang? Karena cuma nomor 2, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sok paten kau, rambut kau kayak pala nanas. Jadi ingat kata Pak Prabowo, jika dihina, direndahkan, jogetin aja. Sorry ya. Aduh guys, ternyata guys, tetangga saya ini setelah saya survei, semuanya milih Prabowo. Waduh ya, malu kita kalau nggak milih Prabowo guys ya. Sana, di sana, utara, selatan, ya, timur, barat, waduh Prabowo semua. Tuh ya, aku tanya, Pak kenapa pilih Prabowo? Oh itu sang jenderal, tegas, berani. Nggak banyak bicara doang, tapi dia tuh bekerja seperti mesin. Nah, sekali bicara tapi kerjanya banyak. Bukan banyak bicara tapi nggak ada buktinya. Itu yang bahaya. Oke gas, 02. Oke gas, 02, 02. Udah lewat belum FYP kalian? Pak Prabowo ke kampung saya. Ke Kalimantan. Terharu yang ngelihatnya, tiba-tiba keluar aja air mata gitu ya kan. Buset, pokoknya dibilang bener-bener presiden kita itu presiden kita. Saking terharu kayak saking bahagianya gitu, sampai bisa keluar air mata. Ini air mata bahagia, air mata bangga ini ya. So segala macam cara dorang dah bilang-bilang supaya masyarakatnya nak mau pilih Prabowo dan Gibran. Mar ingat sayang, 14 Februari coklat for Ngana, suara for Prabowo Gibran. Seperti ini bos, yang diharapkan pemimpin itu bos. Tegas, lugas, bahasanya mudah dimengerti bos. Iya, nyari pemimpin si bengalan bos. Tim suksesnya Prabowo Subianto hanya jual gimmick gemoy ya, karena mereka Agak lain ku tengok kau nek. Nek bu, sepertinya kau benci banget sama Pak Prabowo. Semalam kan ku bel Pak Prabowo, ku tanya lah ya kan, halo Pak, itu Cecil Tanjung atau namanya Dewi Tanjung itu kenapa ya Pak? Kok sensitif banget Pak sama Bapak? Nampak kali Pak kelihatan dari rona wajahnya tuh benci. Apa jawab Pak Prabowo? Oh, kalau dia memang seperti itu, dia terus ngejar-ngejar aku, mengharapkan cintaku. Ya aku bilang sama dia, sorry ye, nggak tipeku seperti itu. Begitu kata Pak Prabowo. Jadi dirimu nek, kalau benci sama Pak Prabowo memang dirimu cinta banget, terus ditolak cintamu, janganlah seperti itu ya.
kok jelek-jelekkan dia ini tuh. Janganlah pula karena cintamu ditolak segitu banget kau bencinya sama dia. Ya Nek ya, jangan ya Nek ya. Cukup nenek lah nenek lagi Bu, dirimu lah mengapakannya ya kan. Aduh, nggak tahu lah aku bicara apa lagi Nek. Ya udahlah Nek ya, mudah-mudahan pun kita semuanya udah pahamnya. Kita semakin pun kita jelek-jelekkan dia, semakin naik dia Nek. Jadi itulah tadi, memang udah seperti dia hukum alamnya ya. Assalamualaikum Nek. Viral, 15 Menteri Jokowi disebut-sebut bakal mundur. Ada apa di balik semua ini? Karena mereka takut kalau Prabowo menjadi presiden. Takut semua terbongkar. Tapi kita lihat aja, ya kan? Jangan takut, Jenderal. Mudah-mudahan kita lihat sama-sama kebenaran pasti terungkap semuanya. Mana yang benar, mana yang salah. Biarkan aja anjing menggonggong kapilah berlalu. Semua sudah pada pintar. Salam 2 jari. Buat para netizen yang seakan-akan ngerti dunia politik, saya cuma mau ngingetin aja bahwa satu putaran itu sangat memungkinkan karena sudah pernah terjadi di Indonesia. Kapan? Tahun 2009. Makanya jangan terlalu cepat ngomong. Nggak mungkin, begana bukan. Mungkin kalian 2009 belum nyoblos ya. Ya, jadi di 2009 itu kita punya 3 paslon. Yang pertama SBY dengan Budiono, kemudian yang kedua Mega dan Prabowo, yang ketiga ini JK dan Pak Wiranto. 3 paslon ini yang menang Pak SBY dan Budiono hanya dengan 1 putaran dan perolehannya 60,80%. Sementara Ibu Mega dan Prabowo itu kurang lebih 26,79%, dan yang terakhir JK Wiranto itu hanya mendapat perolehan suara 12,41%. Jadi 1 putaran itu sangat amat sangat mungkin. Makanya kalian jangan terlalu pesimis dan jangan suka sok tahu banget. Lihat dulu data, lihat dulu sejarah. Jangan pernah melupakan sejarah. Oke sayang? Tenang saja Pak Prabowo. Saya yakin Prabowo Gibran akan menang 1 putaran di tahun 2024. Walaupun Pak Prabowo pernah kalah 2 kali. Kekalahan itu bukan karena partainya Pak, tapi karena Pak Jokowi yang dicintai oleh rakyatnya. Tapi di tahun 2024 nanti Pak Jokowi sudah tidak ada di situ lagi Pak. Dan juga anak-anak Pak Jokowi mulai dari Mas Kaisang, Mas Gibran sudah gabung semuanya dengan Pak Prabowo. Jadi kemenangan sudah ada di tangan Pak Prabowo. Dan juga Pak Prabowo mau meneruskan perjuangan Pak Jokowi, pembangunan mulai Sabang sampai Merauke. Dan juga nanti kalau seumpama Pak Prabowo menjadi presiden, di belakang Pak Prabowo itu ada Pak SBY dan juga Pak Jokowi yang pernah menang 2 kali karena dipilih rakyat Pak. Kalau Pak Jokowi gabung dengan Pak Prabowo, otomatis Pak, rakyat akan rumput seperti saya ini. 90% akan mendukung Bapak. Jangan khawatir Pak, Prabowo Gibran akan menang 1 putaran saja di tahun 2024. Masih pada inget kalau kemarin ada yang ngomong nggak tahan kalau jadi oposisi? Ingat kan? Oke, kita lanjut ya. Bergabungnya Pak Prabowo di kabinet Pak Jokowi itu pelajaran berharga buat kita, khususnya aneh. Karena apa? Saat Pak Prabowo ada di luar pemerintahan atau oposisi, beliau nggak bisa berbuat banyak untuk bangsa ini, untuk negara ini. Makanya beliau mau gabung di pemerintahan Pak Jokowi, biar bisa berbuat sesuatu untuk bangsa ini. Nah, sekarang kita ngomong yang masih anget nih, ya. Kayak gorengannya Pok Suri, yang anget-anget kuku, yang gurih kalau dimakan. Menurut hasil dari beberapa survei, elektabilitas Prabowo Gibran udah sampai 50% lebih. Kemungkinan menang 1 putaran bakalan kita dapetin, ya nggak? Kubu 1 sama 03, apa yang mereka lakuin biar bisa menangin di pemilu? Iya,
mereka berrekonsiliasi alias bergabung nyusun kekuatan. Dengan perbedaan ideologi, mereka bisa gabung tuh. Mereka pada nerima, pada ngakuin hasil-hasil survei kalau itu emang bener apa adanya. Dan Prabowo Gibran kemungkinan menang satu putaran. Makanya mereka gabung dah. Ibaratnya kawin silang, anggrek bulan ame buaya muara. Jadinya dongkrak buaya. Canda blak. Terus ya udah, atur strategi aja. Nggak usah lagi bikin narasi-narasi yang bikin kita pada ribut. Nggak usah lagi teriak-teriak pelanggaran konstitusi. Yang sebelumnya ada keputusan MK, pan kubu 01 ame 03 juga ngarepin kalau Mas Gibran jadi cawapresnya. Gimana sih? Dan juga yang ngajuin gugatan soal batasan umur untuk cawapres ke MK kan bukan Mas Gibran. Jadi menurut aneh udah lah, berkompetisi aja yang asik, jangan berisik. Kita masyarakat pengen kalau pemilu ini damai. Kan ente yang berseberangan ideologi aja udah mau gabung, udah membaur, enggak? Jadi nggak usah lagi teriak-teriak makzulin presiden, nggak usah. Yang aneh tahu soal makzul itu mah emaknya si Ijul, tangga aneh no, temen kecil aneh waktu main layangan pas bocah. Dah ngopi, ya. Halo bro, wong Prabowo iki bro. Lihat wong Prabowo ini, orang petani ini, orang kampung semua ini. Beuh.